udah malam by the way, jam 9 malam. Tapi aku mau bikin pizza lagi, bikin buat doughnya. Kita bikin ragi, kita kembangin dulu pakai air hangat, gula. Kita mau parut dulu kejunya. Aku mau bikin plain aja, maksudnya plain itu tetap pakai keju. Aku pakai keju apa namanya nih, cheddar juga sih kayaknya nih, sama ini kita mau parut dulu. Ada yang diparut, ada yang aku sobek-sobek aja. Sama bubuk bawang putih. Ambilnya 2 slice. Yang apa? Yang lembeknya. Oke, kita prepare. Kita siapin tuh tepung. Garam, bubuk bawang putih. Ini raginya tuh udah naik. Gimana ya? Kelihatan nggak sih? Tuh, dia udah naik gitu loh. Jadi kita campur. Sekarang kita ulenin, kita bikin lagi gitu maksudnya. Terus aku pakai minyak goreng. Jadi ini opsional ya teman-teman. Aku biasanya kadang pakai minyak goreng, kadang pakai margarin. Kenapa aku pakai minyak goreng? Aku ngerasanya udah naruh margarin di luar. Karena ya di luar kulkas gitu maksudnya. Karena ya aduh biar dipakainya ya lembek gitu. Sampai tadi pas aku bikinin susu anak-anak aku, pas aku lihat lu kok itu margarin ada di dalam kulkas. Nah itu kan kayak sejam yang lalu lah, nggak nyampe 45 menit yang lalu. Jadi kayak percuma gitu loh ketika aku keluarin pada saat itu. Sekarang itu pasti dia masih dingin gitu loh, masih beku. Jadi kataku ya udahlah kita pakai minyak goreng aja, sama kok dia kan kayak apa ya, minyak juga kan. Kayak begini tuh diulenin terus sampai pegel. Nah habis kayak gini kita tutup, masih kita tunggu lagi sampai dia ngembang. Kita panasin oven. Ya udah, ini juga kita tutup lagi gitu. Ini kalau kalian ngedenger background suara itu karena aku lagi nonton YouTube juga ya. Jadi aku masak malam-malam gini ya sambil nonton YouTube biar gak sepi-sepi amat gitu. Ini udah mau aku tata, tapi sebelumnya aku mau nyiapin loyang. Aku mau bikin 2 aja loyangnya. Maksudnya mau bikin 2 loyang adonan. Nah ini mau aku minyakin dulu supaya nanti pas di keluarin tuh gampang. Lagi-lagi ya teman-teman, ini bisa pakai minyak atau bisa pakai margarin. Jadi bisa pakai minyak ataupun pakai margarin, tapi seperti yang aku bilang karena margarinku tuh beku di dalam kulkas, jadi kayak ya udah aja begini.
Duh, nyamuk. Ini udah naik tuh, ngempus. Kalau ditekan tuh pss. Nah, ini kita bagi dua. Harusnya itu ini kayak nggak boleh ditarik ya, nggak boleh di scratch, ditarik gitu. Jadi kayaknya harusnya dipotong. Tapi karena nggak punya alat potongnya, jadi nah. Jadi kita iniin aja, terus kita pipih-pipihin. Ini tuh lentur banget. Nah, kita pelan-pelan supaya dia tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, yang sedang-sedang aja lah doughnya. Aku kalau tipis banget ya nggak suka, tebal banget juga nggak suka, jadi yang sedang-sedang saja. Nih kita tekan-tekan, kita ratain. Ambil satu lagi, ini sambil aku tutup ya teman-teman biar tetap ngembang. Oven belum aku panasin, nanti aku panasin 10 menit sambil ini kita tutup. Jadi pas nanti ini masuk ke oven, ovennya tuh kondisinya udah panas, udah panas lah. Ini kita tutup yang ini. Nah, yang ini kita pipihin lagi. Ini tuh nanti ada bagian yang tebal, ada yang tipis. Ya udah aja ya buat sendiri ini. Nah, baru kita tusuk-tusuk. Kalau ini buat aku sendiri mah aku pakai mayones yang pedes loh teman-teman. Tapi karena ini buat kayak sama anak-anak juga, jadi jangan ya. Makanya kita taburin keju. Lupa banget bubuk bawang putih. Aduh ya Allah, maaf ya. Kalau punya oregano atau parsley kering ini bisa juga, supaya biar tetap nonjok harumnya. Karena adanya bawang putih bubuk. Ya udah, seperti password hidupku, ya udah, yang ada aja. Satu loyang satu ginian ya. Ini tuh yang melt gitu loh teman-teman, jadi ini udah lembek banget. Ngegloyor-gloyor gitu. Aduh susah. Ngegulung. Aduh. Inilah susahnya ya. Ini maaf banget ya, kita tidak pro dalam begini-beginian, jadi acak adut. Tapi enak beneran. Gurih, kerasa keju sekali, ya pokoknya enak deh. Berbagai macam keju kita pakai. Terus ini gimana ya? Karena tuh kalau yang melt ini tuh susah loh teman-teman, maksudnya dia lengket. Kita bunder-bunder aja ya. Itu ngeju banget. Kalau kalian mau punya yang bener-bener kayak mozzarella cheese, itu juga silahkan banget, lebih enak malah kan si mozzarella itu. Karena aku nggak punya, jadi ya
keju yang gampang aku beli di minimarket aja. Kebetulan pun di minimarket deket rumahku tuh nggak ada, kan kadang ada ya minimarket juga yang udah ada mozzarellanya gitu kan. Nah tapi yang deket banget sama rumahku dan yang biasa aku pergi gitu ke Indomartnya atau minimarketnya itu nggak ada. Jadi ya harap maklum aja ya, aku pakai keju atau pakai cheese yang seada-adanya. Gitar kita kasih yang belum kena, kita bikin yang satu lagi. Yang ini kita tutup dulu. Ini makan dikit aja, ini kan gini nih bentuknya, aku motong gitu dikit gitu aja, itu kenyang teman-teman, karena ini kan lumayan tebel, terus dia ngejuk banget kan, jadi tuh kenyang, ngerti gak sih teman-teman, kenyang. Aku tuh sambil ngerekam tuh sambil ngeliatin tau, karena takutnya dia nggak kerekam, nangis sih aku kalau nggak kerekam. Nah, kita kasih, bayangin teman-teman kejunya, keju parutnya sebanyak ini, belum lagi keju ininya, belum lagi keju ininya, 3 jenis keju, belum lagi kalau ada mozzarella. Ya ampun, lupa. Ini kalau nggak aku, dia karena posisinya di sebelah kiri, jadi dia posisinya tuh di sebelah sana, di belakang kamera, jadi kayak di sebelah sananya kamera deh. Ampun udah lah ya, kita kasih aja. Ini kalau aku jualan ini udah kacau balau banget sih, sangat. Cheddar, karena aku bilang ini makan satu slice aja tuh kenyang. Sumpah kemarin aja yang pertama aku bikin aja tuh kan nggak pakai cheddar yang slice ya, itu aja tuh heavy banget, ngerti gak sih, kayak monjok banget susunya, ngerti gak sih, ngerasa susunya tuh kayak monjok banget. Jadi apalagi ini udah ada yang slice nya kan. Kita tambahin dulu deh ya, itu alasnya di dalam lagi. Tadi ini itu lagi, yang itu mana ya, yang jaring-jaring, entah sih yang jaring-jaring. Kita masukin dulu ya satu ya, kayaknya nggak bisa sih, ini yang harus di atas, itu yang harusnya di bawah, ini nih yang harusnya di bawah. Coba ya, iya sih itu yang harusnya di bawah, nah di tengah. Nah udah, kita bake dulu. Kalian tahu nggak sih kopi kenangan apa namanya, kemasan yang ini nih, Royal Cheese Latte, ini enak banget. Yummy. Ini aku taunya itu suamiku bukan bawa, jadi dia beli kopi terus dia beli ini, mungkin karena lagi diskon ya, karena emang kopi kenangan kemasan yang paling murah tuh kayaknya ini, sama satu lagi ada varian, selebihnya tuh kayak di atas harga itu. Terus dia nyobain, katanya ternyata dia nggak suka, pas aku tenggak nyobain gitu, ini tuh enak banget. Emang aku dasarnya suka ya cheese, kopi pakai cheese gitu. Kalian tahu kan kalau misalkan nih cheese foam yang kayak gini, aku tuh dulu kalau kalian lihat TikTok aku tuh sampai beli bubuk cheese-nya gitu. Jadi kalau aku ngopi, aku tuh bisa nyeduh sendiri. Jadi mau aku ngopi, mau aku bikin es coklat, es matcha, itu atasnya tuh cheese yang sea salt. Jadi keju apa ya, cheese-nya itu yang asin, yang gurih asin gitu, manis, jadi enak banget.
Ini kalau ditenggak langsung sih kemanisan ya. Aku biasanya minum sedikit-sedikit. Aku kasih es batu, terus biasanya aku kasih susu UHT dikit. Jadi nggak terlalu manis karena menurut aku kopi kemasan itu pasti manis banget, dan biasanya aku campur lagi kalau di rumah ya, itu aku campur lagi pakai es batu sama susu UHT. Tapi kalau lagi di luar ya tinggal minum aja. Tapi biasanya kalau lagi di luar aku jarang beli kopi kemasan, aku lebihnya beli teh kemasan aja, mau yang less sugar atau teh kemasan tapi yang kecil gitu. Sekarang kita tunggu dulu ini, nanti ini kayak harus ditukar-tukar aja ya, karena kan tray-nya yang nggak bisa ditukar. Jadi si ininya nih, si loyangnya yang kita tukar atas bawah, terus kita putar biar semuanya rata matang dengan baik. Kita lihat ya, kita lihat tuh, kataku kan kenapa harus diputar, karena nih sebagian sini dia udah ngeburn, sedangkan yang sini belum. Nah yang bawah juga pasti, jadi itulah kenapa harus kita pindah-pindahin. Ini kita naikin, ini kita taruh sini supaya balance semuanya tuh. Ininya naik, doughnya tuh naik, mengembang, naik gunung kali, naik mengembang. Kita tambahin 10 menit, kita turunin suhunya. Sekarang kita mau putar lagi loyangnya, kita pusing-pusing lagi. Tuh, dia udah mulai naik, ngeburn. Kayaknya sih nggak aku atas bawahin, cuma aku putar aja. Jadi ini tetap masih di atas, ini tetap di bawah, tapi kita putar. Jos, ini kayak bentar lagi sih, kayak ini aku nambahin 5 menit terakhir. Nanti kalau udah ya udah matang. Nah kan dia nge-burn. Nah sekarang kita copot ya. Jadi ini kita tukar ini. Nah ini 5 menit terakhir, nggak nyampe 5 menit terakhir. Ini kita ini terus salah ya, bener salah ya, ini salah ya sih. Ya pokoknya gitu deh. Nah ini 5 menit, enggak nyampe 5 menit terakhir, mungkin 3 atau 2 menit terakhir kita ini, tapi temperaturnya kita turunin, sangat-sangat kita turunin, jadi biar dia panas aja gitu. Lampu lightingnya mati dong, lobet. Kita ambil charger, kita culuk dia. Ini tuh kalau di total ada kali setengah jam, karena emang nge-baking kayak gini tuh kayak bunyi. Aduh, kita cabut dulu, terus kita keluarin. Ini mau disebutnya roti kayak apa kayak, pokoknya gitulah ya. Tuh. Lumayan banget. Tuh dia jadi. Wow. Shiny. Woo! Mantap ya.
Aduh, ini favorit aku sama Caca. Yang tadi kena oven tuh, yang kena apa ini panas, aduh, langsung gosong, langsung warnanya kan coklat, langsung warnanya sama kayak dia nih, gosong. Ya udah, ini aku mau dinginin dulu. Kalau udah dingin baru aku masukin ke ziplock ini, baru kita masukin kulkas. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai habis. Terima kasih yang udah follow, udah komen, udah membantu aku bersemangat dalam mengonten walaupun itu sulit, sangat sulit ya. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye. Sekarang kita mau ngangetin ini buat aku sama Caca. Kakaknya udah cus berangkat belajar. Jadi di rumah cuma ada aku sama Caca aja. Aku mau manasin ini dulu. Terus mau masak nasi. Nanti kamu juga. Buat aku sama Caca. Jadi aku ini manasinnya itu nggak di oven teman-teman. Jadi manasinnya cuma di pan aja, jadi di kompor gitu. Pakai api yang kecil, sedang ke kecil. Nih, jadi aku manasinnya kayak di pan gini. Ini buat Caca yang banyak cheese-nya, aku yang nggak banyak cheese-nya. Tada, nyami. Wow, nih. Dia mah perutnya perut kenyang ini sampai siang. Ini by the way jam 9:30. Ntar makan siang dia. Tadi tapi udah makan Oreo pakai susu sih.